Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Mari kita membuka Alkitab dari Yohanes pasal 6 ayat 37. Yohanes pasal 6, saudara-saudara sekalian. Ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat ini telah disalah tafsirkan, disalah artikan oleh banyak orang, sehingga membangun doktrin atau ajaran yang keliru, saudara. Dari ayat ini mereka membangun pengertian bahwa Allah secara sepihak memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Yang oleh karenanya mereka yang diselamatkan itu dibuat oleh Allah bisa percaya kepada Yesus dan datang kepada Yesus untuk menjadi pengikutnya. Mereka dibuat oleh Allah dapat percaya dan datang kepada Yesus untuk menjadi pengikutnya. Dibuat begitu rupa. Dan memang kalimat ini kalau dibaca di konteks ayat itu saja, tanpa melihat konteks pasal ayat sebelum dan sesudahnya, bisa membangun premis atau asumsi dasar demikian. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Bisa membangun pemikiran bahwa Allah yang membuat orang datang kepada Yesus. Secara sepihak Allah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan, yang oleh karenanya mereka dibuat oleh Allah dapat percaya dan datang kepada Yesus untuk menjadi pengikutnya. Tentu saja dengan demikian, maka dikondisikan pula adanya orang-orang yang tidak bisa datang kepada Yesus, sehingga mereka pasti terbuang atau masuk neraka. Orang-orang yang tidak dibuat percaya dan tidak bisa datang kepada Yesus, saudaraku. Hasil penafsiran ini tidak bisa tidak menempatkan Allah sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab, satu-satunya yang menjadi kausalitas prima atau penyebab orang-orang tertentu diselamatkan. Sedangkan bagi yang tidak ditarik oleh Bapa, tidak dibawa oleh Bapa, bagi mereka yang tidak dibawa oleh Bapa, menjadi
maksud saya yang tidak dibawa oleh Bapa untuk datang kepada Yesus, akhirnya memandang Allah tidak bisa tidak sebagai penyebab atau kausalitas mereka masuk neraka. Satu pihak Allah menjadi penyebab orang-orang tertentu yang diselamatkan. Tetapi bagi yang tidak diselamatkan, Allah menjadi satu-satunya kausalitas dan penyebab mereka binasa. Hasil penafsiran itu, ajaran itu menempatkan Allah menjadi seperti ini, saudaraku. Ya, tidak bisa tidak kalau kita mau berpikir sehat, berpikir jujur, berpikir normal. Dengan demikian jumlah orang yang diselamatkan dibatasi, yaitu orang-orang tertentu yang memang dibuat untuk selamat itu. Ini berarti Yesus Kristus dirancang datang dan mati bukan untuk semua orang. Dirancang datang dan mati untuk sebagian orang saja, ya. Sebagian orang saja, saudaraku. Ini pemahaman yang salah, saudaraku. Ya, saudara harus mulai sadar dan siuman menggunakan akal sehat, logika yang sehat, hati yang tulus, yang jujur, saudaraku. Jangan berpikir bahwa Yesus dirancang datang dan mati berkorban hanya untuk sebagian orang. Ini salah pandangan ini. Keliru, saudara. Kita harus mengamati dengan teliti dan cerdas. Yohanes pasal 6 ayat 37 yang telah bersama-sama kita baca tadi, saudara. Yohanes 6:37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kita harus melihat itu dengan kacamata yang benar, supaya kita menemukan makna orisinilnya. Apa maksud Tuhan Yesus mengucapkan kalimat itu? Jangan kita tafsirkan sendiri, lalu kita isi dengan pengertian kita sendiri atau pengertian manusia, pikiran teolog, atau pikiran siapapun, tidak boleh. Harus kembali kepada pikiran Tuhan Yesus. Kita harus bisa menemukan kebenaran yang murni dari dalamnya dan bisa memperoleh implikasinya dalam hidup kita secara jelas. Kalau orang berpikir bahwa ayat ini berarti Allah menarik orang-orang tertentu untuk bisa datang kepada Tuhan, sudah tidak ada implikasinya yang kuat. Mau ngapain? Ya percaya saja. Nanti orang akan berpikir, kalau aku ditarik oleh Bapa, mau bagaimanapun akhirnya aku juga masuk surga karena aku ditarik oleh Bapa. Sampai kapanpun akhirnya masuk surga. Nah, ini yang membuat miskin, bahkan tidak adanya implikasi dari kebenaran itu. Lalu mau apa? Untuk memperoleh maksud yang benar dari pernyataan Tuhan Yesus di Yohanes 6 ayat 37, kita harus melihat seluruh konteks pasal. Kita lihat secara runtut ayat per ayat. Dalam hal ini kita tidak boleh mengutip ayat tanpa memperhatikan konteksnya.
Lihat konteksnya, saudaraku. Dan kita juga tidak boleh beranjak dulu dari perikop ini. Sebab untuk memahami suatu ayat kita harus ketat melihat konteks lokasi di mana ayat itu berada. Saya memperhatikan, saudaraku, ada orang-orang yang mau membela doktrinnya. Asal dia bisa punya alasan saja. Dia merasa doktrinnya itu bisa dipertahankan. Misalnya dia memungut satu ayat di sini. Karena ayat ini tidak membela doktrinnya, dia lihat ayat lain. Ini curang, licik yang begitu-begitu. Karena melihat ayat ini tidak mendukung doktrinnya, maka dia lihat ayat-ayat lain dulu. Ayo. Itu licik dan akhirnya terbangun satu doktrin yang menyimpang. Jadi jangan sudah dibodohi oleh orang-orang begitu. Sebenarnya ayat ini maksudnya enggak begitu. Coba kita lihat ini, kita lihat ini, kita lihat ini. Nah begitu kan? Tuh saya lihat tuh begitu, saudara. Kita harus lihat di sini sepenuhnya apa maksud di perikop ini. Apalagi kalau kita melihat perikop lain yang penulisnya beda. Zamannya juga beda. Belum lagi kalau nanti lari di perjanjian lama. Belum lagi kalau nanti membuat ilustrasi-ilustrasi. Karena tidak kuatnya, karena ayat ini tidak mendukung doktrinnya, lalu dia membuat ilustrasi. Untuk mendukung ini, idenya itu memasukkan pikirannya ke ayat tersebut. Saya bukan maksud jahat ya, saya hanya mengajak saudara menjadi cerdas. Kalau kita melihat satu perikop, kita lihat maksud perikop itu. Jangan karena ayat ini tidak mendukung pendapatnya, dia lihat ayat yang lain. Tidak puas sampai di situ, dia lalu bicara mengenai pandangan teolog A, teolog B, teolog C, teolog D. Menurut teolog A itu begini. Yang benar tuh begini katanya, dia pakai teolog A. Kalau teolog B begini, ini salah. Padahal belum tentu ini salah, jangan-jangan ini yang benar. Tapi karena dia sudah membela bentuk ini, maka karena sudah memandang bentuk ini, paksa. Dibantu dengan ayat dan ilustrasi-ilustrasi. Dan ini praktek dari tahun ke tahun, bahkan dari abad ke abad. Dan kita melihat hari ini kekristenan jadi apa? Apa hasil dari interpretasi atau penafsiran dari pengajaran itu tidak membuat manusia diperbaiki. Bahkan tidak sedikit negara-negara yang masyarakatnya dulu menganut satu paham doktrin, kolaps kekristenannya. Dan itu sudah menjadi peta yang jelas. Pasti salah doktrinnya, ya. Jadi kalau mau memahami satu ayat ini, lihat semuanya di sini. Jangan karena tidak mendukung pandangannya, dia lari sana, dia lari sini, bikin ilustrasi, dibandingkan dengan tokoh A, tokoh B, tokoh C. Itu saudara ya. Ini fair, Anda kalau memiliki nurani yang bersih, Anda kan tahu yang saya jelaskan ini fair. Tidak membela doktrin siapa-siapa. Maka saya juga tidak mengikut doktrin mana-mana. Orang bisa bilang, wah Pak Eras ini pengikut ini. Oh dia sama dengan itu ajaran itu. Kok bisa sama? Yuk dasarnya apa? Kalau cuma lihat satu pernyataan saya, jangan mudah begitu. Tapi biar
Hari ini dunia sudah gelap. Banyak orang bicara tanpa takut akan Allah. Banyak orang bicara tanpa memiliki belas kasihan dan nurani, kejujuran tanpa roh yang lemah lembut dan tentram. Saudara dan saya jangan ikut-ikutan. Kita diam, kita benahi diri kita sendiri, kita menyongsong kedatangan Tuhan, kita menantikan pengadilan Tuhan. Ya, kita tidak boleh beranjak dulu dari perikop tersebut. Sebab untuk memahami suatu ayat, kita harus ketat, ya. Kita harus ketat, saudaraku sekalian. Melihat konteks lokasi di mana ayat itu berada. Ya. Kita harus ketat melihat konteks di mana ayat itu berada. Jadi jangan karena membela suatu doktrin, tidak berani dengan tertib dan ketat tetap pada perikop suatu ayat yang dianalisa berada. Ya, karena untuk membela pandangannya tidak berani dengan tertib dan ketat tetap pada perikop suatu ayat yang dianalisa berada. Dan mau melihat bagian lain ayat-ayat Alkitab yang bisa mengaburkan maksud suatu ayat, bahkan penyebabnya sehingga bisa menyebabkan penyimpangan atau kesesatan, saudaraku. Ya, kalau melihat ayat lain untuk mendukung, ya tadi saya katakan begini. Ini maksudnya bukan begitu. Coba lihat ini, lihat ini, lihat ini. Lalu dirumuskan satu rumusan. Nah, begini kan. Padahal ini mungkin maksudnya ini. Kalau saya punya waktu dan bisa dialog, ada orang berkata, ini tuh maksudnya bukan begini, tapi begini. Lalu ambil ayat-ayat lain. Ayat ini pun dia salah. Menafsirkan, dipaksakan untuk membela pandangannya itu. Tapi ya saya tidak punya waktu dan saya tidak mau bicara. Karena orang-orang itu kalau diajak bicara biasanya pokoknya begini, pokoknya. Lah udah bicara pokoknya ya susah, saudara. Pokoknya, wah. Itu menurut Bapak gereja, wah udah, sudah kalau udah ngomong gitu, males. Tidak boleh mensakralkan doktrin atau Bapak gereja atau konsili atau siapapun. Harus Alkitab kita kembali. Mereka kan hidup berabad-abad, ratusan ribuan tahun sebelum kita, yang tentu tidak memiliki fasilitas memahami Alkitab kita seperti hari ini, saudara. Pandangan mereka bisa efektif sekali pada zamannya, tapi tidak untuk zaman kita hari ini, saudara. Kita menghormati pandangan para teolog dan keputusan konsili. Tetapi untuk zaman kita, karena dunia ini dinamis, dunia ini berubah, kita harus punya dinamika berteologi. Tentu di dalam sayap Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu kalau dipersoalkan bagaimana bisa membuktikan kebenaran suatu doktrin? Ya lihat saja perilakumu, caramu bicara, sikap hatimu. Spirit yang kau pancarkan waktu kamu bicara, itu kelihatan. Ya, hidup keseharianmu, seberapa engkau telah membawa dampak untuk orang lain, untuk lingkunganmu, dan seterusnya. Ya. Jadi saudara, waktu kita tidak banyak di dunia ini. Kita harus memanfaatkan waktu yang ada untuk benar-benar menjadi berkenan kepada Tuhan. Kalau menurut saya, buat saya, saudara memiliki doktrin yang berbeda juga enggak apa-apa. Saudara mempraktekkan cara-cara tadi yang saya tunjukkan yang salah, saya juga enggak apa-apa. Nah itu kebebasan saudara.
Kalau saya ketemu di jalan pun saya akan salami dan berkata, saudaraku. Karena kesalahan ini menurut saya tidak membuat saudara masuk neraka. Selama saudara berperilaku baik. Tapi menurut saya Anda tidak akan sampai menjadi corpus delicti, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Sulit mencapai itu. Karena kebenaran harus berimplikasi membuat seseorang menanggalkan dunia dengan segala kesenangannya sampai pada memiliki kesempurnaan hidup seperti serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, mengenakan kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dibutuhkan implikasi. Pada zamannya mungkin belum dituntut implikasi sekuat ini. Jadi boleh-boleh saja. Jadi kalau sampai pandangan saudara berbeda dengan saya itu tidak jadikan itu masalah. Jangankan Anda, tetangga saya orang Muslim pun juga aku terima sebagai bagian dari hidup berbangsa dan bernegara. Mereka memiliki masjid dengan suara yang begitu keras. Saya ada hanya dibatasi 2 rumah dari masjid itu. Saya tidak boleh merasa terganggu. Begitulah saudaraku sebangsa setanah air menjalankan ibadahnya. Memanggil umatnya untuk sembahyang. Please deh. Kalau ketemu saya lewat di depan masjid, ketemu tokoh-tokohnya. Derek langkung, punten, Paji. Baik. Apalagi saudara sesama Kristen. Saudara yang Katolik, saudara yang Protestan, saudara yang Advent. Atau dari aliran apapun yang dianggap sesat. Kita harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Famili saya yang masih pakai sembahyang di meja abu. Saya ke rumahnya, makan di tempatnya. Saya tidak melirik meja abu dengan, enggak, itulah keyakinanmu. Apalagi saudara sesama orang Kristen. Tidak perlu menjadi ribut atau kisruh. Toh Tuhan menghakimi kita tidak berdasarkan teologi kita loh. Tidak, engkau dihakimi tidak menurut teologiamu loh. Engkau tidak dihakimi menurut imanmu malahan, tidak. Tapi engkau dihakimi menurut, tolong deh lihat ini deh. Perbuatanmu, kita, saya. Oh, gara-gara beda doktrin kok kita berkelahi itu. Kayak kamu yang punya doktrin pasti masuk surga. Kamu tidak dihakimi berdasarkan doktrinmu. Kamu tidak dihakimi berdasarkan imanmu. Kamu dihakimi berdasarkan perbuatanmu. Saya ulangi ya. Dengan tetangga saya yang beragama Muslim. Dengan keluarga saya, keluarga besar saya yang beragama Buddha. Yang masih menggunakan, maksud saya yang memiliki meja abu di rumahnya menyembah leluhur. Saya memberi ruang kebebasan sebagaimana mereka juga memberi ruang kebebasan di dalam hidup saya. Loh, kok saudara tidak memberi ruang kebebasan untuk orang lain, saudara? Kalau suatu hari Anda misalnya menjelaskan A, B, C, D, E, F yang tidak seperti ini salah, saudara menyalahkan saya dong, saya juga diam. Itu kebebasan. Saya juga akan berkata A, B, C, D, E, F yang tidak seperti ini salah. Kebebasanku dong. Sama-sama dong kita membangun bangunan doktrin yang akan membangun
perilaku hidup kita. Kok kita jadi seperti orang pada abad 14-15, bunuh-bunuhan, sembelihan, saling sembelih menyembelih, membakar, mengucilkan. Kok seperti orang-orang tidak beradab di abad 14-15. Tapi bentuknya beda. Dengan kata-kata, dengan haters, dengan kata-kata kebencian, ujaran kebencian. Saudara yang pasti mengikuti saya sebagian besar atau hampir semua adalah pecinta suara kebenaran yang adalah keluarga saya. Jangan ikut-ikut. Saya sering berdoa, Tuhan bawa pecinta suara kebenaran bersamaku di surga. Engkau saudara-saudaraku, you are part of my life. Ya kita bersama-sama ke surga, apalagi yang di Pontianak, Banjarmasin, Kupang, Denpasar, Palembang, Medan, Banyuwangi, Surabaya, Solo, Jogja. Wah apalagi itu sudah saudara-saudara dekat wilayah maksudnya. Semua juga dekat di hati, dekat wilayah yang suatu saat kalau kurva COVID ini akan menurun ya kita akan bersama-sama bertemu saudara ya. Yuk kita mengembangkan teologi kita dalam damai sejahtera dengan roh yang lemah lembut dan tentram. Bahkan terhadap teman saya yang mengikut, saya pernah jalan bersama dengan seorang pengikut saksi Yehova. Saya juga menyambutnya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Aku memandang Yesusku begini, Allahku begini, kok memandangnya lain. Ya enggak apa-apa, itu kebebasanmu. Jangan lalu saya memandang dia seakan-akan dia kotoran hewan. Ya saudara, waktu saya masih muda juga wah memang memandang orang-orang yang diajarkan oleh dosen-dosen saya sesat itu, kita sudah melihat itu dengan resistensi tinggi dan kita tidak jadi manusia. Tidak jadi manusia. Saya lihat teman ini, apalagi saudara-saudara kita dari Advent, beberapa yang saya kenal dekat lagi. Ya sudah, kalau main ke rumah ya atau bersama-sama, pasti dia tidak akan minum minuman tertentu yang berwarna misalnya. Ya enggak, ya salut kita. Dia tidak makan makanan tertentu, ya kita salut. Pada hari-hari tertentu yang mereka harus bersekutu, ya saya jangan mengajak jalan pada hari itu. Sabat misalnya. Kita itu kan manusia saudara dengan nilai-nilai kemanusiaan yang harus luhur dan agung. Ya. Jadi saudara jangan sampai tergiur oleh cakapnya orang berbicara berteologi yang membuat satu spirit memandang orang lain itu atau manusia lain itu tidak bernilai karena pandangan teologi. Teologi itu semua perspektif. Teologi itu perspektif. Tidak ada yang mutlak. Saya sendiri juga harus mengakui tidak ada yang mutlak. Saya juga bisa berubah. Ya. Pandangan teologi saya juga bisa berubah. Buku yang saya cetak 15-20 tahun yang lalu harus direvisi. Itu harus dibuang. Karena banyak kesalahan dalam memandang sesuatu. Nah, kita juga bisa memberi kesempatan orang-orang yang kita pandang salah itu bisa dibenarkan. Tapi kalau kita sudah membuat area laga perang, wah udah nggak akan bisa ketemu. Ya, oke. Saya sengaja menyimpang dulu supaya sebelum saya teruskan ini kita belajar ya mengerti. Ya kadang-kadang
Kesempatan seperti ini juga jarang saya temukan. Padahal di persiapan saya tidak ada tulisan itu. Ya. Dalam perikop Yohanes 6 ayat 37 dikemukakan mengenai orang-orang Yahudi berbondong-bondong dengan antusias mencari Yesus. Tetapi motivasi mereka karena roti. Nah ini runtut ya, kita lihat runtutnya ya. Sebelum ayat 37 itu apa yang terjadi? Tertib dan strict dan ketat di dalam perikop itu. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 26 Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bukan karena kamu melihat tanda-tanda, tapi karena kamu makan roti dan kamu kenyang. Kalau kita membaca Yohanes pasal 6, saudaraku, itu konteksnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum peristiwa itu, Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu Yesus berjalan di atas air. Nah, kata penting yang harus diperhatikan di dalam ayat ini, ayat 26, Yohanes pasal 6. Kita tetap di Yohanes pasal 6. Jangan pindah-pindah, tetap di dalam konteks ini, dalam track ayat ini, di lokasi ini. Jangan cari lokasi lain, nanti menyimpang sesat, ya bisa salah. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, tetapi karena kamu telah makan roti sehingga kenyang. Karena Tuhan telah mengenyangkan mereka dengan roti. Yesus telah mengenyangkan mereka dengan roti. Kata tanda dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya semeion. Semeion ya. Semeion. Token. Ya. Ini tanda semeion. Kira-kira begini, saudara. Semeion. Semeion. Artinya, the sign or distinguishing mark by which something is known, token atau indication. Tanda untuk membedakan yang dengannya sesuatu diketahui. Tanda untuk membedakan yang dengannya sesuatu diketahui. Ya. Indication, token, tanda. Ini kata semeion, the sign or distinguishing mark by which something is known. Ringkasnya semeion berarti petunjuk arah atau tanda yang menunjukkan arah. Jadi maksud pernyataan Yesus dalam ayat ini adalah bahwa seharusnya mereka mencari Yesus karena melihat tanda. Artinya mengerti maksud Yesus mengajarkan Injil yang membawa mereka ke suatu tujuan. Jadi maksud pernyataan Yesus ini, kamu tidak melihat tanda. Maksud pernyataan Yesus dalam ayat ini adalah seharusnya mereka mencari Yesus karena melihat tanda. Artinya mengerti maksud Yesus mengajarkan Injil yang membawa mereka ke suatu tujuan. Tujuannya bukanlah roti, tujuannya bukanlah pemenuhan kebutuhan jasmani. Tujuannya adalah keselamatan jiwa yang akan menuntun mereka ke dalam kerajaan surga. Yesus adalah juru selamat manusia dari dosa mereka. Bukan juru selamat ekonomi atau juru selamat politik. Karena mereka pada waktu itu orang-orang Yahudi ada dalam penjajahan bangsa asing, bangsa Roma.
Mereka menginginkan kemakmuran jasmani dan kemerdekaan politik. Ya, jadi itu motif mereka. Jadi kalau hari ini ada teologi yang disebut teologi kemakmuran, prosperity theology, teologi yang mengarahkan jemaat untuk berurusan dengan Allah, berperkara dengan Allah supaya diberkati, ya, supaya hidup bisa dijalani dengan mudah, ya. Itu bukan Injil. Itu bukan Injil, itu filsafat dunia yang dibungkus dengan ayat-ayat Alkitab yang dipilih-pilih. Dan itu benar-benar menyesatkan. Benar-benar tidak membawa orang ke surga. Benar-benar salah. Tetapi karena booming, karena trendy, karena sudah diterima oleh banyak orang, diajarkan kepada banyak orang, dan sebagian besar ada kelompok gereja-gereja yang besar dengan doktrin itu terbawa. Sudah salah kaprah. Dan Tuhan membiarkan loh itu. Karena manusia memiliki kehendak bebas. Bukan ditentukan Tuhan jadi bodoh. Karena mereka memilih mencintai dunia. Nanti saya akan menyinggung hal itu di sini. Saudara, sedih saudara. Yesus mau membawa kita ke surga. Kok kita mau nikmati bumi? Ya. Lihat dong tragisnya hidup. Satu persatu mati. Ya. Lalu tidak membawa apa-apa. Mestinya fokus kita itu kehidupan yang akan datang. Kesucian hidup dan fokusnya kehidupan yang akan datang. Makanya lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan jelikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Mari sadar saudaraku, ada tanya dalam gelisah di hati. Ini faktanya. Untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam kelam, padang gersang dan tandusnya. Inilah hidup, cerita tragis kehidupan manusia. Dan satu persatu mereka yang dicinta berpulang, tak kembali lagi. Tuhan hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidupku. Tuhan telikan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. Kemudian Yesus menasihati mereka agar orang-orang Yahudi itu
bekerja bukan untuk makanan yang bisa binasa, tetapi makanan yang bukan makanan yang dapat binasa, tapi makanan yang dapat bertahan sampai hidup kekal. Yesus menunjukkan bahwa pekerjaan itu adalah percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Tuhan berkata, bekerjalah untuk roti yang tak dapat binasa. Mereka tanya, Tuhan, pekerjaan apakah yang harus kami lakukan? Percayalah kepada Dia yang diutus Allah. Maksudnya percayalah kepada Dia yang diutus Allah itu, percayalah kepadaku. Dan saudara harus tahu, percaya di sini bukan hanya mengakui Dia Tuhan dan Juru Selamat. Bukan, aduh ini salah. Kita lihat ya. Di ayat 30, mereka masih tidak mau tahu. Yesus berkata, ini loh pekerjaan yang kamu harus lakukan. Apa? Ya, kamu harus percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Tapi mereka tidak mau tahu. Mereka berkata, Tuhan beri kami tanda. Coba beri kami tanda. Tentunya tanda versi mereka agar mereka memperoleh kepastian bahwa Yesus adalah Mesias yang patut dipercayai. Lalu orang-orang Yahudi membandingkan Yesus dengan Musa. Mereka mempercayai Allah dan Musa sebagai hambanya, Allah dan Musa sebagai hambanya karena menurunkan roti mana dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Mereka juga minta, coba tunjukkan satu tanda yang membuat kami bisa percaya kepadamu. Kali ini dimaksudkan mereka itu mendesak Tuhan Yesus berbuat hal yang sama seperti yang mereka mau menurut versi mereka. Memberi apa yang mereka butuhkan. Memberi apa yang menurut mereka butuhkan. Hal mana terjadi dalam kehidupan nenek moyang mereka di padang gurun. Coba deh, tunjukkan deh. Kalau boleh diringkas maksudnya, mereka mau Yesus menunjukkan keperkasaannya, bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma, kemerdekaan dari kemiskinan materi dan dari penjajahan politik. Lalu Yesus menjawab bahwa yang memberi roti itu bukan Musa. Kan mereka berkata, Musa memberi kami roti, kau bisa kasih apa? Yesus berkata, yang memberi roti nenek moyangmu itu bukan Musa, tapi Bapakku, Bapak dari Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita baca ayat per ayat waktu kita tidak cukup, saudara nanti baca sendiri ya. Yang memberi roti ke nenek moyangmu itu bukan Musa, Bapakku, Bapak dari Tuhan Yesus. Bapakku yang kasih roti, Bapakku yang memberikan roti, bukan Musa. Yohanes 6 ayat 32 dan 33, saudaraku. Kemudian Yesus mengatakan bahwa dirinya lah roti hidup yang datang dari Bapa, akulah roti hidup. Kalau di perjanjian lama Allah memberi roti jasmani, di perjanjian baru Yesus memberikan roti rohani. Roti untuk hidup kekal. Dan untuk itu kamu harus percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Caranya apa? Makan roti itu. Nanti ayat-ayat berikutnya Anda akan membaca Yesus berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kalau kamu mau memperoleh hidup yang kekal, kamu makan dagingku dan minum darahku. Nah itulah sebabnya banyak orang memandang itu perkataan yang keras. Kalau kita melihatnya bukan keras ya, aneh ya. Tapi Alkitab mengatakan keras. Kenapa? Karena apa yang Tuhan Yesus tawarkan berbenturan dengan selera manusia. Akhirnya orang-orang Yahudi tetap tidak percaya karena mereka tidak melihat tanda yang mereka tuntut dilakukan oleh Yesus.
tanda versi mereka. Kalau tidak ada tanda yang dilakukan oleh Yesus, maka mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Dengan tindakan tersebut mereka memaksa Yesus melakukan apa yang mereka ingini. Mereka mau mengatur Yesus dengan cara mereka. Mereka memaksa Yesus melakukan apa yang mereka ingini. Maka Yesus berkata, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Maksud Yesus dalam ayat ini sangat jelas. Bahwa orang-orang Yahudi tidak percaya karena mereka mau membangun kebenarannya sendiri, bukan kebenaran Allah. Nah ini yang diratapi oleh Paulus juga saudaraku. Paulus pernah meratapi hal ini. Ya. Dalam satu tulisannya, Paulus meratapi hal ini saudara. Dia berkata, aku tuh rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku. Kenapa? Ya karena mereka mau membangun kebenarannya sendiri. Ini saya pindah ke ayat yang lain itu, bukan saya mau mengalihkan perhatian ya, ini masih konteksnya orang Yahudi ya saudaraku, bukan konteks yang lain. Tapi baiklah kita kembali ke sini. Jadi mereka tidak percaya bukan karena dibuat tidak percaya oleh Allah. Karena mereka mau membangun kebenarannya sendiri dengan meminta tanda versi mereka. Jadi bisa dimengerti kalau Paulus berkata aku berada di dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri. Karena mereka mau membangun kebenarannya sendiri dengan meminta tanda versi mereka. Musa saja memberi roti, kamu bisa beri apa? Yesus berkata, bukan Musa yang beri kamu roti, Bapakku, Allah Bapa dari Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata, aku nih roti. Kalau Allah Bapa dulu memberikan roti jasmani melalui Musa, sekarang Bapa memberikan langsung roti hidup aku. Kau percaya enggak? Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Wah, ini perkataan keras. Oh, bukan keras. Aneh. Kalau kita aneh. Tapi kalau kita katakan keras. Kenapa dikatakan keras? Karena versi Tuhan, versi mereka benturan. Jadi keras. Sebenarnya tidak keras, memang standarnya begitu. Itu standar. Jadi kalau kamu mau selamat, kamu makan dagingku dan minum darahku. Artinya kamu percaya kepadaku dan percayamu harus kau buktikan kamu mengenakan gaya hidupku, cara hidupku, spiritku, gairahku. Itu namanya percaya. Saudaraku sekalian, dalam hal ini jelas penyebab penolakan mereka karena diri mereka sendiri. Bukan karena faktor eksternal dari luar. Apalagi karena Allah yang membuat mereka tidak percaya. Enggak begitu. Lihat konteksnya ya, jangan kemana-mana dulu. Ini kadang-kadang lalu orang pindah. Oh bukan Pak, karena Allah itu bisa mengeraskan hati. Siapa? Firaun. Coba kita lihat cerita Firaun. Saya jelaskan nanti di Firaun. Allah tidak mengeraskan secara tidak waras. Allah tidak mengeraskan hati Firaun dengan tanpa tatanan. Allah sudah berkata Firaun akan menolak. Karena sudah sangat jahat, menolak. Dia tidak akan membebaskan umatku keluar. Loh, Tuhan sudah ngomong sendiri kok. Dikeraskan di situ artinya dibuat matang kejahatannya. Kok bisa gitu Pak? Emang dia jahat. Allah memberikan mereka itu, tulah-tulah itu yang membuat hati Firaun tambah keras. Beda dengan Firaun zaman Abraham. Dihajar satu kali pukulan juga sudah berubah. Tapi Firaun zaman Musa memang jahat. Nah ini mesti dijelaskan secara lengkap.
Makanya saya tidak mau pindah-pindah kemana-mana, kita di sini dulu. Kalau orang-orang Yahudi ditetapkan untuk tidak bisa percaya Yesus, kalau ditetapkan tidak percaya Yesus, Yesus tidak akan berkata bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu Yesus juga berkata, inilah pekerjaan ya yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Yohanes 6 ayat 27 dan 29. Saudaraku, tidaklah mungkin sementara Yesus menyuruh mereka mencari roti yang tak dapat binasa, bekerja untuk roti yang tak dapat binasa, untuk percaya kepada Yesus, lalu Allah mengeraskan hati mereka untuk tidak dapat percaya. Itu kan begitu. Nah, dari penjelasan ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku adalah kepercayaan Bapa kepada Yesus, ya, untuk menyelamatkan orang-orang yang bersedia percaya kepadanya. Waktu itu udah percaya nih, aku percayakan padamu. Maka Yesus berkata di ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Maksudnya adalah supaya aku setia, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Aku menjagai mereka dengan firman, dengan Injil, dan aku akan mati menebus dosa mereka supaya ada kebangkitan. Itu maksudnya. Sampai ketemu di sesi yang kedua.